Kalau mau record boleh. Ya, selamat pagi Pak. Kita dari kelompok 5 Branding 4E akan memberikan pitching singkat tentang produk susu Cimory Milk. Kita menganalisa aspek pertama yaitu brand salience. Brand salience itu basically dari awareness-nya. Setelah melakukan market research, kita bisa lihat bahwa 67,7 responden kita mengatakan bahwa kalau mereka dengar nama Cimory itu, mereka automatically mikir tentang susu. Jadi brand attachment antara Cimory dengan susu ini udah sangat kental. Namun, ironically kita bisa lihat juga 54,8% dari responden kita bilang bahwa kalau misalnya mereka dengar Cimory itu, mereka lebih mengarah ke yogurt, bukan susunya. Tapi mereka tahu bahwa brand Cimory itu udah sangat ternama gitu. Tapi sayangnya produk susu Cimory yang dijual di banyak minimarket dan segala macam itu belum terlalu dicari gitu. Nah, selanjutnya kita lihat dari brand performance-nya. Ini semua berdasarkan dari market research yang kita udah lakuin. Nah, ini ada dua aspek pertama yang saya akan bahas. Yang pertama itu adalah primary ingredients, di mana hal ini berkaitan dengan kualitas susunya itu sendiri. Nah, dari responden yang kita udah tanya, itu semua bilang susu Cimory itu pasti berkualitas dengan baik. Nah, it shows that primary ingredients-nya juga baik. Walaupun price-nya juga termasuk yang high price, namun banyak konsumen udah bilang bahwa harga ini cocok untuk kualitas yang diberikan. Untuk brand performance selanjutnya, ngebahas untuk reliability, berdasarkan hasil responden yang kami dapat, banyak yang bilang rasanya itu tidak konsisten. Dari setiap rasalnya seperti ada yang kemanisan dan lain-lain. Oleh karena itu, reliability-nya turun. Selain itu, dari aspek durability-nya sudah bagus, dan banyak dari konsumen yang suka, sehingga durability-nya itu naik. Next. Nah, ada beberapa brand imagery yang didapat oleh Cimory Fresh Milk ini, yaitu salah satunya varian rasa yang unik dan rasanya yang smooth dan enak. Tapi banyak dari para konsumen hanya sekedar tahu susu Cimory dan tetap milih untuk beli produk lainnya. Next. Para responden kami juga menilai kalau Cimory Fresh Milk ini memiliki packaging yang unik dan menarik, dan volume susunya sudah sesuai dengan kebutuhan. Tapi sayangnya dari rasa dari susu Cimory ini kurang disukai oleh para konsumen karena terlalu manis. Next. Konsumen merasakan rasa puas dan senang saat mereka mengkonsumsi Cimory Fresh Milk ini. Dan juga ada perasaan penasaran akan varian rasa yang diproduksi oleh Cimory. Next. Nah, untuk brand resonance, susu Cimory sudah mencapai tahap behavioral loyalty nih. Walaupun konsumen masih suka mengkonsumsi susu dari brand lain, konsumen juga masih suka beli susu Cimory berulang kali, karena mereka memiliki cita rasa yang unik dan juga bervariatif. Ready next? Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan dari market research ini? Dari apa yang kami dapat, ada 3 poin penting. Yang pertama, packaging masih terlalu ramai. Yang kedua, kemanisan. Dan yang terakhir, belum top of mind. Oleh karena itu, kami ada beberapa rekomendasi nih. Ready next? Yang pertama, Cimory bisa ngebuat special edition untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan artis-artis atau selebriti. Dan ditambahkan muka mereka atau nama grupnya seperti Ore Blackpink sebagai contoh di packagingnya untuk waktu yang limited dalam special edition yang akan dibuat. Ready next? Untuk implikasi pemasaran yang kedua adalah kita ingin memasarkan dengan menggunakan IG Ads dan juga TikTok Ads. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan awareness terhadap para konsumen mengenai produk dari susu Cimory ini. Next. Lalu untuk implikasi pemasaran yang ketiga adalah membuka gerai di mall seperti contohnya Chatham Atelier dan kita ingin membuka gerai di mall seperti Cimory X Seni Jiwa atau mungkin Cimory X Puyo. Berikutnya ini perhitungan kami dari budget untuk membuka gerai di mall, seperti dari venue, sofa, kursi, peralatan makanan, hingga gaji, yang dengan total hingga 600 juta, 640 juta. Next. Nah, untuk implikasi pemasaran yang keempat, menurut kami itu target konsumen menginginkan susu yang sehat, tidak terlalu padat dan manis, serta rendah lemak. Nah, mereka juga menginginkan kepraktisan seperti membeli susu dengan kemasan yang lebih kecil agar bisa langsung dibuang. Oleh karena itu, menurut kami, Cimory bisa membuat produk susu skim milk dan juga varian low fat
dengan kemasan 250 ml agar lebih praktis. Karena dengan membuat varian yang lebih rendah lemak ini juga, Cimory itu bisa menggait brand ambassador kayak seperti seorang atlet ataupun orang yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Karena semenjak ada platform TikTok, anak muda zaman sekarang tuh lebih melek tentang kesehatan dari penjelasan-penjelasan dari para ahli gizi. Next. Nah, pemasaran dengan menyebarkan photocard juga terlihat efektif di masa sekarang, seperti bekerja sama dengan para entertainer di luar negeri. Karena sudah terbukti bahwa dengan adanya brand yang memakai pemasaran lewat photocard itu ada peningkatan sales yang lumayan tinggi dari sebelumnya. Next. Nah, dalam packaging, produk susu Cimory juga bisa mengubah desain yang menjadi lebih simpel. Karena sekarang tuh yang dilakukan oleh brand kompetitor itu membuat desain yang lebih mengutamakan simplicity. Dan di zaman sekarang juga orang-orang terkadang membeli produk dengan hanya tertarik dengan desainnya. Dan dengan desain yang lebih simpel juga bisa membuat produk susu Cimory terlihat lebih high value di mata para konsumer. Next. Oke, thank you, Pak.